apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ala man kanu bi atharihim al-muqtafa wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk kembali bersama-sama berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustadz Dr. Irwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita juga bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku suri tauladan kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita pun tersampaikan hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang tentunya berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan antum, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung untuk hari ini bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Bikhair Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita bermohon juga untuk seluruh kaum muslimin yang menyimak kita untuk hari ini atau dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita informasikan untuk antum yang ingin langsung bergabung bersoal jawab di 081175500606 melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp. Pastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisi atau menonaktifkan saja pesawat televisinya agar pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban yang diberikan nanti bisa lebih jelas dan lebih bisa dipahami. Kemudian untuk antum yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp kita dengan menyebutkan nama, domisili, dan langsung ke poin pertanyaan. Baik. Kita akan izin kepada Ustadz, kita langsung saja bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita untuk hari ini. Izin Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari Yuli Widianto di Karawang Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Ustadz, anak kemarin melakukan penarikan dana haji reguler. Dan ternyata itu ada tambahan dana manfaatnya Ustadz. Bolehkah dana manfaat tersebut ana berikan ke mertua ana yang kondisinya miskin dan banyak hutang? Dan saat memberikannya, apa perlu memberitahukan bahwa dana tersebut dari mana asal dan sumbernya Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, itu adalah riba, boleh diberikan kepada fakir miskin. Diberitahukan juga boleh, tidak diberitahukan juga boleh. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita Yuli ya. Yuli Widianto di Karawang, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan untuk dana yang diperoleh dari penarikan dana haji reguler, dan manfaat ini boleh diberikan kepada fakir miskin, diberitahukan boleh sumbernya dan tidak diberitahukan juga tidak mengapa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita tunggu telepon antum di 0811755606 yang ingin langsung bergabung dan ingin bertanya langsung dengan guru kita untuk hari ini. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, kalau orang tua sudah meninggal, tapi pernah bilang Ustadz pernah bilang bahwa rumah ini nanti jangan dijual. Sedangkan anak-anaknya tidak ada yang mampu untuk membeli supaya bisa dibagi. Ini seperti apa Ustadz? Dari Yusuf di Unggaran. Jazakallah khair Ustadz. Ucapan tersebut tidak ada efeknya. Anak-anak mau menjual silahkan. Nah, baik. Syukran Ustaz untuk jawabannya dari saudara kita Yusuf ya di Unggaran, mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita coba terima telepon dulu di belakang yang bertanya tadi di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus.
dicoba kembali dan pastikan untuk antum yang ingin bergabung di 081175500606 sinyal yang bagus dan baik dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita coba kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Yahya di Kendari. Iya, silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, Anda ingin bertanya tentang hukum mendapatkan penghasilan sebagai afiliator Ustaz, yang lagi banyak sekarang ini. Jadi afiliator ini dia mengafiliasi suatu produk atau toko online di marketplace Ustaz. Kemudian dia mempromosikan di sosial medianya, kemudian orang akan bisa membeli barang tersebut lalu link yang sudah ditautkan di video yang dia buat itu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Dan dia juga mendapatkan penghasilan dari setiap orang pembelian itu Ustaz. Orang membeli melalui link tersebut, dia akan mendapatkan penghasilan Ustaz. Bagaimana itu penghasilannya Ustaz? Hukum asalnya adalah halal. Selagi di sana tidak ada yang diharamkan, dia tidak mengiklankan dengan ada musik atau aurat perempuan, dan memang produknya berguna dan bagus, maka membantu menjualkannya dengan sistem afiliasi, maka ini suatu hal yang boleh. Nah, Begitu. baik. Baik, demikian saja Abu Yahya di Riau ya. Nah, Baik. nilai Ustaz. Wah iya. Baik, jazakallahu khairan untuk saudara kita yang sudah bertanya di Riau. Mudah-mudahan ini pertanyaan mengenai afiliator ya, yang memang saat ini lagi banyak. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan antum yang barangkali sama dengan yang ditanyakan oleh saudara kita tadi. Baik, antum ingin seperti Abu Yahya silahkan di 081175500606 yang ingin bertanya langsung seputar muamalah untuk hari ini, dan insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Herwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Di belakang Abu Yahya kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa? Ya, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Samur dari Sukabumi. Siapa Pak? Bapak Samur dari Sukabumi. Iya, silakan Pak Samur di Sukabumi. Pertanyaan kepada Ustaz. Ya. Ini Ustaz, saya kan sakit, nggak bisa usahain keluarga, nggak bisa nafkahin istri. Bagaimana caranya istri yang usaha gitu, yang nafkahin saya? Gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz. Ya, memang kewajiban nafkah pada suami. Ketika suami dalam kondisi sakit dan harta aset beliau sudah habis, maka kewajiban itu tidak berpindah kepada istri. Kemana kewajiban berpindah? Berpindah kepada kerabat suami. Ya, mungkin orang tuanya, atau anaknya, atau saudaranya. Bila kondisi mereka juga tidak terlalu baik, berpindah, hak Anda ada pada zakat kaum muslimin. Maka kalau Anda bisa bergerak, datang ke lembaga amil zakat, ambil di sana hak Anda. Tapi kalau istri mendapatkan pendapatan yang halal dan dia berbesar hati untuk menafkahi keluarga dan suami, tentu baginya pahala yang besar. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Mbak Samur di Sukabumi ya, yang sedang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kondisi sakit. Kita doakan semoga cepat dipulihkan kembali dan bisa berusaha untuk menafkahi keluarga seperti biasa. Seperti yang sudah dinasihatkan guru kita, mudah-mudahan menjadi jawaban dan pencerahan juga kepahaman bagi yang bertanya, khususnya Pak Samur di Sukabumi, penelpon kita di belakang Abu Yahya. Kita coba terima kembali untuk antum yang ingin langsung bergabung, silahkan ke 081175500606 yang ingin bertanya langsung dengan guru kita untuk hari ini seputar pertanyaan muamalah kontemporer. Silahkan ke nomor yang sudah kita sampaikan tadi dan pastikan sinyalnya bagus, kemudian langsung ke poin pertanyaan dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita jawab pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan tim senantiasa dijaga Allah. Bertanya Ustadz, bolehkah hukumnya di suatu perwiritan yang di sana ada dikumpulkan uang sosial dari seluruh anggota itu masing-masing Rp10.000 Ustadz? Dengan uang sosial ini ada kebijakan santunan yang diberikan kepada anggota baik sakit ataupun meninggal dunia. Nah, setelah periode putaran wirid pengajian itu berakhir, ada sisa uang kas sosial dan melanjutkan ke periode berikutnya. Namun sisa uang ini bolehkah digunakan untuk jalan-jalan, sebagian anggota ke tempat piknik umum, atau dipergunakan untuk ke yang bersifat sosial lain saja? Karena akad awalnya demikian Ustadz. Bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Bila sudah mengeluarkan harta Anda untuk satu tujuan, tujuannya sosial, membantu orang yang ada kekurangan dan kemalangan, haram Anda pindahkan kemanapun juga, kecuali ke makna yang sama. Makna yang sama itu di grup Anda, alhamdulillah, sudah terpenuhi. Berikan ke grup arisan yang lain, arisan perwiridan yang lain untuk hal tersebut. Nah, Adapun Anda gunakan untuk jalan-jalan, makan-makan, maka ini hukumnya haram. baik. Karena dia sudah keluar dari kepemilikan Anda. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai iuran yang ada di kelompok wirid ya, atau perwiritan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan diberikan kepahaman dari saudara kita yang bertanya, dan tentunya juga ini adalah ilmu juga untuk kita bersama di hari ini. Untuk antum yang ingin bergabung, kita ingatkan kembali ke 0811-755-0606. Silahkan pastikan sinyalnya bagus, baik, dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya dan langsung ke poin pertanyaan. Baik, kita coba terima di belakang yang bertanya tadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Afwan, Ana Maksum di Papua, Ustaz. Ya, silakan Pak Maksum di Papua. Pertanyaan kepada Ustaz. Fadol. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana ingin bertanya mengenai bolehkah kita menggunakan aplikasi M-Banking hanya untuk misalnya untuk pembelian listrik, token, pembayaran telepon, air, dan sebagainya. Apa kira-kira itu diperbolehkan Ustaz, dan bagaimana hukumnya? Ya. M-Banking kalau rekening Anda berada di rekening yang halal, rekening di bank syariah yang tabungannya wadiah, lalu Anda mintakan aplikasi M-Banking. Ini hukumnya halal, karena yang diambil adalah uang Anda sendiri. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Jazakallahu khairan. Nah, baik, jazakallahu khairan. Itu saja Bapak? Iya. Iya. Syukran Ustaz. Afwan, untuk Pak Maksum di Papua, yang mudah-mudahan bisa paham dari jawaban yang sudah disampaikan Ustadz mengenai pertanyaannya. Dan untuk antum yang ingin berkonsultasi langsung juga seperti Pak Maksum tadi di Papua, silahkan ke 0811-755-0606 biar langsung ditanggapi ataupun dijawab pertanyaannya oleh guru kita untuk hari ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita sembari menunggu telepon antum di nomor yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya membeli emas online, Ustadz? Di e-commerce, pembayarannya transfer dan barangnya langsung dikirim pakai jasa kirim, Ustadz. Nah, Nabi SAW mensyaratkan mempertukarkan emas dengan perak dan biyadin. nah, Dan uang kartal itu adalah turunan emas dan perak. Emas dan perak di masa Nabi sebagai uang alat tukar, dan uang kartal semenjak dibuat uang kertas itu, semua para ulama dunia mengatakan dia turunan dari emas dan perak. Maka hukumnya mengikut kepada emas dan perak. Ketika menukar dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, real dengan real, ringgit dengan ringgit untuk mencari pecahan,
maka wajib sama nominalnya dan tunai. Tidak boleh berlebih. Kalau berlebih karena yang satu kertasnya lebih baru, ya maka ini dinamakan dengan riba. Kemudian syarat yang kedua, yadan biyadin, menukarkan rupiah 100 ribuan lama dengan 100 ribuan baru harus sama nominalnya dan tunai. Tangan satu menyerahkan uang yang lama, tangan yang satu menerima uang yang baru. Menukar rupiah dengan dolar, dolar dengan ringgit, ringgit dengan real, rupiah dengan real, boleh berbeda nominalnya. 1.000 real Saudi boleh ditukar dengan 4.300.000 rupiah Indonesia. Tetapi wajib yadan biyadin. Yang satu menyerahkan real, yang satu menyerahkan rupiah. Bila tidak terjadi, maka ini namakan dengan riba nasi'ah. Ini merupakan riba jahiliyah. Maka menukar rupiah dengan emas, rupiah dengan perak, perak dengan emas, perak dengan rupiah, emas dengan rupiah, itu sepakat para ulama dunia wajib harus yadan biyadin, harus tangan ke tangan. Tangan yang satu menyerahkan rupiah, tangan yang satu langsung menerima emas. Tidak ada jeda waktu. Maka bila tidak terpenuhi ini seperti jual beli emas dengan cara online, maka ini hukumnya adalah riba. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk penjelasan dan jawabannya dari pertanyaan saudara kita, dan semoga bisa dipahami untuk bersama juga bahwa jual beli emas seperti yang sudah disampaikan Ustaz tadi, ada skema yang ataupun aturan syariat yang harus dipatuhi. Baik, kita coba terima di belakang yang bertanya di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik. Silakan dicoba kembali di nomor yang sama di 081175500606. Untuk antum yang ingin bertanya seputar muamalah kontemporer dan pastikan sinyal yang bagus, kemudian lebih fokus ke pesawat teleponnya. Untuk pertanyaan yang disampaikan agar lebih jelas dan juga jawaban yang diterima bisa lebih dipahami. Untuk saudara kita yang bertanya melalui pesan singkat di layanan WhatsApp, silahkan. Yang ingin bertanya langsung juga bisa. Terutama untuk Bapak Wahyu di Unggaran ya, untuk pertanyaan yang cukup panjang sekali bisa langsung di nomor kita saja di 081175500606. Insya Allah bisa langsung ditanggapi oleh guru kita untuk hari ini. Baik, kita coba terima kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, untuk antum yang ingin bergabung. Ya, halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus dan kita ingatkan kembali untuk yang ingin menelpon atau ingin bergabung di 081175500606. Seringkali kita ingatkan bahwa pastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita sembari menunggu kita bacakan pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, kebetulan ana tinggal di lingkungan non-muslim dan ada tempat peribadatannya. Dalam tanda kurung, gereja, Ustadz. Bolehkah ana ikut berjualan di sana, Ustadz, untuk mendapatkan keuntungan atau ma'isyah sehari-hari? Bagaimana hukum penghasilan ana dari jual beli atau dagang di depan gereja tersebut? Jazakallahu khairan, Ustadz. Bila yang Anda jual belikan adalah barang-barang yang halal, bukan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut untuk dalam peribadatannya, hukumnya asalnya halal. Wabillahi taufiq. Baik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Dan insya Allah untuk jual beli yang dilakukan di depan peribadatan non-muslim, jika yang dijual itu halal, insya Allah hasil ataupun penghasilannya juga halal. Baik, kita akan tunggu kembali atau sembari menunggu penelpon ataupun telepon antum di 081175500606. Kita bacakan pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp kita. Untuk antum yang langsung ingin menelpon,
Kita ulangi kembali, pastikan sinyalnya bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Untuk pertanyaan biar lebih jelas diterima dan juga jawaban lebih bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Ahmadi di Jakarta, Ustadz. Ustadz mau bertanya, sekarang Ana adalah sebagai pemilik perusahaan konstruksi di bidang air bersih. Nah, sebagai kontraktor air bersih pasti akan berhubungan dengan perizinan instansi, Ustadz. Yang tentunya untuk dapat melakukan perizinan itu memerlukan perizinan dengan instansi. Nah, sering ada pekerjaan urgent ataupun emergensi yang harus dikerjakan langsung. Semisal pipa bocor atau jembatan pipa yang akan ambruk dikerjakan sebelum perizinan resmi keluar. Nah, karena ada memerlukan waktu lama dalam proses perizinan dan akan berdampak ke masyarakat umum, maka harus segera dikerjakan. Jadi dengan cara supaya bisa dikerjakan, Ana diperintahkan oleh pemilik utilitas dan pemilik proyek untuk berkoordinasi dengan Pemda, para pemangku jabatan untuk dibuat berita acara lapangan agar bisa dikerjakan sambil izin diajukan, Ustadz. Dalam proses ini terjadi adanya pemberian riswah, Ustadz, kepada penandatanganan berita acara tersebut karena dilakukan secara online timbul adanya riswah. Bersamaan dengan dokumen perizinan tetap di proses resmi berjalan normal ke PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara online. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana untuk menghindari adanya riswah tersebut di atas? Bolehkah Ana sebagai kontraktor memakai jasa konsultan perizinan dan membayar jasa konsultan tersebut, jadi tidak memberikan langsung riswah tersebut? Atau tetap terlibat dalam suap atau riswah tersebut walau menggunakan jasa konsultan? Mohon nasihatnya Ustadz, apakah ada cara lain untuk menghindari hal tersebut? Jazakallahu khairan, Ustadz. Ya, menghindari untuk tidak jatuh dalam sebuah perbuatan dosa itu jangan dilakukan. Itu yang dilarang. Ya, menghindari berzina jangan berzina. Menghindari korupsi jangan berkorupsi. Nah. Menghindari syirik jangan dilakukan. Jadi bertakwa itu melakukan perintah, tidak melakukan larangan. Bila larangan dilakukan dengan cara belok-belok, berarti tetap melanggar. Baik. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai riswah dalam perizinan tadi. Mudah-mudahan ini bisa. Intinya terkadang kita yang lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Baik. Ya, kita terbayang-bayangi kalau nggak kasih riswah nanti perizinan tidak keluar. Anda sudah coba? Coba sekali, tidak bisa, coba 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya, 3-4 kali tidak keluar, viralkan. Nanti keluar sendiri dari itu. Ya. Tapi kalau Anda lemah, berita orang, oh tidak bisa. Alhamdulillah, saya dengan teman-teman mendirikan beberapa, bahkan ada lembaga keuangan berbentuk SCF, akan ada juga lembaga amil zakat. Itu banyak pintu yang kita lewati, ada beberapa kementerian yang kita lewati. Ya. Alhamdulillah tidak ada memberikan riswah apapun. Ya. Karena selalu saya wanti-wanti jangan pernah memberikan riswah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai soal riswah dalam perizinan ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi kepahaman kita semua dan mawas diri juga untuk aturan syariat yang sudah berlaku, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala dalam hal ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung di 0811-755-0606 dan pastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita coba terima di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Ini di Riau, Ustaz. Iya. Silakan Pak. Ini mau nanya, Ustaz. Ya, silakan Pak. Kalau seandainya kita ada rezeki, mana yang kita utamakan, daftar haji atau umrah, Ustaz? Halo Pak. Ikut Bapak.
Halo Pak. Iya gini Ustaz, Ya, kalau seandainya kita ada rezeki, mana yang kita dahulukan, daftar haji atau umroh Ustaz? Ya, daftar umroh Bapak. Umroh adalah daftar berangkat bulan Ramadan, pahalanya sama berhaji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena daftar haji Anda harus nunggu puluhan tahun dan tidak ada kewajiban yang baru bisa dilakukan setelah puluhan tahun dalam Islam, tidak ada. Billahi taufik. nah, baik, itu saja Bapak. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita di Riau yang bertanya mengenai apakah daftar haji atau umroh ya. Mudah-mudahan ini bisa dimudahkan, bisa ke Tanah Suci untuk daftar umroh, apalagi di bulan Ramadan. Itu pahalanya sama seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Untuk antum yang ingin menelpon seperti Bapak tadi di 081175500606, seringkali kita sampaikan untuk menjauh dari televisinya atau mengecilkan volume televisinya, atau dinonaktifkan saja pesawat televisinya, lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk lebih jelas pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban yang akan diterima nanti. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp dari Abu Tolhah di Bogor, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana mau bertanya, sebuah sekolah mengadakan perjanjian dengan sebuah penerbit buku yang akan memberi hadiah mobil jika sekolah membeli buku-buku penerbit dalam jangka waktu tertentu. Apakah akad seperti ini dibolehkan, Ustaz? Syukron, Ustaz. Kalau untuk kepentingan sekolah bagus, Nah, bukan untuk kepentingan oknum sekolah. Namanya penerbit mengatakan, beli ke kami selama 5 tahun, kami berikan mobil operasional sekolah. Kalau sekolahnya sekolah swasta, ya tentu bagus buat nama dengan nama mobil sekolah. Kalau negeri tentu ini gratifikasi, ya. nah, Yang tentu tidak boleh. Kalau swasta bisa dilakukan, tapi untuk kepentingan yayasan atau sekolah, bukan untuk oknum pribadi yayasan atau oknum sekolah. Wabillahi taufik. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita Abu Tolhah di Bogor ya. Untuk perjanjian dengan sebuah penerbit buku yang akan diberikan reward ataupun hadiah untuk yayasan ataupun sekolah yang dipimpinnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita tunggu juga telepon antum. Baik, sepertinya ada telepon di 081175500606. Kita coba terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Wahyu yang saya tadi WA, Pak. Iya, Ibu siapa? Wahyu. Iya, silakan Ibu pertanyaan kepada Ustaz. Ya. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz. Dan Afwan Ustaz, kurang lebih 1 tahun yang lalu, saudara kami, ini sang suami ya, yang tinggal di Jakarta, bekerja sebagai karyawan swasta di bidang yang halal, sedangkan istrinya bekerja di bank konvensional. Mereka menitipkan 1 mobilnya, yaitu Honda Mobilio tahun 2012, di garasi rumah kami dengan tujuan ketika beliau pulang kampung ada kendaraan untuk beraktivitas di sini. Juga karena mau di rumahnya hanya cukup untuk 1 mobil. Karena kami ingin tahu kehalalan mobil tersebut untuk dipakai, alhamdulillah Allah memberikan kami kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Erwandi ketika safari dakwah di Masjid At-Taqwa Petompon, Semarang. Tanggal 24 Oktober 2024. Jawaban Ustadz ketika itu, alhamdulillah kami boleh memakai mobil tersebut selama 15 hari. Dalam sebulan dengan perbandingan antara mereka menyewa mobil kami, garasi rumah kami sebulan, dan kami menyewa mobil mereka selama 15 hari. Saat ini saudara kami, sang suami, sudah pensiun dari pekerjaannya. Beliau akan menjual mobil tersebut yang dititipkan di rumah kami dan menawarkan kepada kami untuk membelinya dengan cara cash bertahap tanpa riba, Ustaz. Kami berniat untuk membelinya karena kami juga tidak punya mobil saat ini dan kami membutuhkannya terutama ketika mengantar orang tua berobat ke rumah sakit setiap bulan. Tetapi kami tidak tahu mereka dulu membeli mobil tersebut menggunakan uang suami atau dengan uang istri.
Tetapi STNK atas nama suami dan semua biaya perawatan mobil tersebut dititipkan selama dititipkan kepada kami ditransfer dari rekening atas nama suami. Pertanyaannya Ustaz, apakah kami boleh menerima tawaran saudara kami tersebut untuk membeli mobil itu? Atau bolehkah kami membantu penjualannya apabila kami tidak boleh membeli, Ustaz? Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Zahir dari pertanyaan tadi dan kondisi kepemilikan objek adalah milik suami yang bekerja di tempat yang halal. Dengan demikian, uangnya halal, barang yang dibelinya pun halal, dan boleh Anda beli. Masalah ada kemungkinan sekian persen menggunakan dana istri yang bekerja di tempat yang haram, itu tidak perlu diindahkan. Karena hukum berdasarkan sesuatu yang umum, sesuatu yang dominan, adapun yang kecil-kecil tidak perlu dikorek-korek. Wabillahi ini. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Nah. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Wahyu di Unggaran ya, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang cukup panjang sekali, dan alhamdulillah sudah bisa menelpon di 081175500606 dan langsung dijawab oleh guru kita untuk kesempatan hari ini. Untuk antum yang ingin bertanya juga silahkan ke nomor yang sama dan pastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya alias mengecilkan volume televisinya atau menjauh dari pesawat televisi. Kita jawab pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp kita. Baik, kita coba terima di belakang Ibu Wahyu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Di Riau Ustaz, di Riau. Iya, silakan Pak, pertanyaannya kepada Ustaz. Gini Ustaz. Gini Ustaz, kita kebetulan ada mengikut julu-julu bahasa orang kami kampung ini. Kebetulan nomornya nomor dekat. Jadi kalau hasil julu-julu itu bisa nggak digunakan untuk umroh Ustaz? Nah. Ya. Julu-julu bahasa Riau itu bahasa Indonesia arisan. Nah. Iya, betul Ustaz. Ikut arisan dapat di depan. Ya. Apakah ya, betul, uang arisan yang didapat ini boleh digunakan untuk umroh? Ini ya, arisan di depan kan sisanya berarti Anda bayar hutang kan ya? Iya Ustaz. Ya. Bolehkah berangkat umroh dengan biaya pinjaman uang atau dengan hutang? Jawabannya tergantung kondisi harta Anda. Bila Anda punya harta, tanah, rumah, aset yang lain yang bisa menutupi hutang tadi, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak cukup, khawatir terjadi sesuatu, Anda rumah masih ngontrak, aset pun tidak ada menutupi itu, adapun arisan itu dibayar dengan gaji umpamanya, dalam keadaan ini tidak boleh Anda gunakan untuk umroh. Jelas Bapak? Jelas Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara kita di Riau ya, bertanya mengenai uang arisan ataupun julu-julu yang dapat nomor dekat itu digunakan untuk berangkat umroh. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab dan dipahami dari jawaban guru kita tadi untuk saudara kita yang bertanya langsung di 081175500606. Silakan ingin bertanya juga, silakan di nomor yang sama di belakang saudara kita di Riau untuk pertanyaan seputar muamalah. Insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Sembari menunggu, kita akan coba jawab pertanyaan di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya bekerja sebagai staf tenaga ahli di bidang tertentu dalam tanda kurung di fraksi partai tertentu di DPR, Ustadz. Bidangnya sesuai dengan kompetensi masing-masing dan syaratnya juga minimal S2 sesuai bidangnya. Dan bukan di bagian politiknya. Namun tugasnya adalah mereview dan menganalisis rancangan undang-undang dan membuat rancangan undang-undang sesuai bidangnya juga. Apakah hal seperti ini halal atau tidak ya Ustaz? Nah. Kalau Anda mengerti mana yang halal, mana yang haram, bila undang-undang rancangan itu
menurut Anda tidak sesuai dengan syariat Allah, Anda wajib memberikan review Anda agar diperbaiki. Dan itu suatu hal yang bermanfaat untuk diri Anda dan untuk warga negara Indonesia. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bekerja di staf tenaga ahli bidang tertentu ya, di sebuah fraksi atau partai tertentu di gedung DPR. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya sampai kita menunggu telepon antum di 081175500606 di program kita Live Interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita coba terima di belakang yang bertanya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, kita coba terima di belakang yang bertanya. Halo, ya, halo, Assalamualyokum Pak. Ibu sudah tersambung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Wahyono dari Sumatera Barat. Iya, silakan Pak Wahyono di Sumatera Barat. Pertanyaannya kepada Ustadz. Ini pertanyaannya Pak. Gimana caranya kita ada jualan kecil-kecilan? Cara membayar zakatnya Pak? Hitung per hari atau per tahun Pak? Bentar Bapak. Barang dagangan Bapak yang barang yang diputar dijual berapa nilainya kalau dirupiahkan Bapak? Paling-paling satu hari untung-untung 100 atau 200 Pak. Juta? Enggak. Sekarang kalau dihitung barang dagangan Bapak di toko Bapak di warung berapa rupiah harganya? Oh, kita jualan keliling Pak. Ya, berapa rupiah perkiraan? Ada Kita sampai jualan 10 juta, keliling. 30 juta. Paling-paling modal per hari cuman 1.200.000 atau 1.300.000. Alhamdulillah, ini tidak ada kewajiban zakat Bapak, tapi kalau Bapak mau bersedekah boleh. Oh iya. Ya, karena kewajiban zakat itu bagi orang kaya. Orang kaya itu ketentuannya memiliki harta barang dagangan 1 nisab 85 gram emas. Sekarang dengan asumsi emas 2.400.000 berarti sekitar 212 juta. Kalau barang dagangan Bapak sampai nilai modalnya 212 juta, baru ada zakatnya setelah 1 tahun. Namanya hari ini, alhamdulillah sampai barang dagangan Bapak, walaupun dijual keliling, jual tetap, sudah 250 juta. Barang dagangannya saja, mobilnya tidak dihitung. Nah, mobil tidak mau dijual kalau dagang keliling. Maka setelah 1 tahun ke depan, masih di atas 85 gram emas, baru ada kewajiban zakat. Kalau tidak sampai, maka tidak ada kewajiban. Tapi kalau mau bersedekah, boleh. Kalau sedekah tidak wajib. Jelas? Nah. Jelas Pak? Ya, itu saja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara kita di Sumatera Barat ya, mengenai pertanyaan seputar zakat. Ya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya Bapak dan tentunya jika ingin berzakat seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita juga menunggu di belakang Pak Wahyono di Sumbar yang ingin bergabung, silahkan ke 081175500606. Baik, kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum dan ketentuan syariat dalam praktek jasa titip Ustadz yang sering dilakukan saat seorang bepergian, terutama terkait tambahan biaya jasa di luar harga barang asli Ustadz? Nah, jasa titip, ambil uangnya di depan. Jangan nitip, ini uang, beliin barang. Minta fee, silahkan minta fee. Tapi kalau pakai uang kamu dulu, itu berarti Anda minjem uang. Ya. nah, Dan minjem uang, nanti ada pertambahan dengan ini dari jasa. Ini menggabungkan larangan Nabi SAW, menggabungkan pinjaman
dengan jual beli. Wabillahi taufik. Taib. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita yang bertanya tadi. Semoga bisa menjawab dan menjadi ilmu juga untuk kita bersama di hari ini. Silakan yang bergabung kembali di 0811-755-0606 yang ingin bertanya langsung kepada guru kita untuk hari ini, silahkan ke nomor tersebut dan pastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Makassar melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan ilmu kepada Ustadz. Amin. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk meminta-minta jika saya memasukkan proposal kepada pemerintah untuk pelunasan tunggakan sekolah anak saya? Alhamdulillah anak saya termasuk yang berprestasi. Nilai rata-rata 9 Ustadz. Di salah satu pondok pesantren sunnah, kami tidak bisa melunasi karena kondisi ekonomi saat ini. Jazakumullahu khairan Ustaz. Minta-minta dibolehkan bagi orang dalam tidak mampu. Nah. Rasulullah mengatakan la tahillul mas'alatu illa li thalath. Tidak halal minta-minta, itu tidak boleh minta-minta kecuali 3 kondisi. Ghairin mudki', antaranya orang yang kondisinya tidak mampu, boleh. Baik. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban pertanyaan dari hamba Allah di Makassar. Semoga bisa dipahami dan juga adalah ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Kita ke Ibu Rani di Indragiri Hulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, Ustadz mengenai arisan, bolehkah ketika kita mendapatkan nomor pertama tapi kita belum membutuhkan uang tersebut dan kita alihkan kepada teman yang lain untuk menerimanya terlebih dahulu tanpa meminta apa-apa Ustaz? Apakah ini dibolehkan atau seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Tidak ada masalah, boleh. Nah, dengan syarat dia tidak memberikan apapun juga. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pertanyaan ataupun jawaban dari pertanyaan Ibu Rani di Indragiri ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab dan juga ilmu untuk ibu-ibu barangkali yang punya persoalan sama ataupun saudara-saudara kita yang lain punya persoalan sama seperti yang ditanyakan. Untuk atau ingin kembali menelpon silahkan ke 0811-755-0606 sembari kita bacakan pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya punya sanggar kerajinan yang memproduksi aneka ragam kerajinan dari budaya daerah dari berbagai daerah di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah patung-patung dan juga wayang-wayang yang juga untuk diperjualbelikan. Bagaimana hukumnya saya memproduksi atau membuat hal ini untuk diperjualbelikan dan uangnya sebagian saya sisihkan juga untuk zakat dan juga fakir miskin. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Kalau menjualkan patung, membuat patung, itu para ulama sepakat mengharamkannya. Karena Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dikeluarkan dari Bukhari dan Muslim, bahwa beliau melihat seseorang yang menggambar lukisan bernyawa, lukisan makhluk hidup, manusia atau hewan. Lalu dia membisikkan kepadanya, maukah aku beritahukan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW? Dia mengatakan, silakan anak paman Nabi, sepupu Nabi. Dia mengatakan, inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Sesungguhnya orang-orang yang berat siksaannya di api neraka adalah orang-orang yang membuat gambar dan dalam hal ini membuat patung lebih parah, lebih berat. Maka orang itu kemudian ketakutan. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau engkau mau, buatlah gambar pohon, ya, seperti itu. Maka kalau Anda membuat patung dan Anda jual, terasa pembuatan Anda sudah dosa besar. Dan nanti kata Nabi, Anda dimintakan untuk memeniupkan nyawa pada patung tersebut, padahal Anda tidak mampu. Maka ini siksaan lagi.
maka jangan dibuat patung tersebut, buat gambar pohon kayu, buat rumah, ya apa namanya, rumah dalam bentuk kecil, rumah dalam bentuk patung, tanpa yang bernyawa. Itu dibolehkan. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan pekerjaannya dalam membuat patung ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi dari layanan WhatsApp kita di 0811755606. Baik, kita coba terima di belakang yang bertanya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Siapa di mana Pak? Ihsan Pak di Solo, Sumatera Ya, Barat. silakan Pak Ihsan di Solo, pertanyaannya kepada Ustadz. Fadal. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz dan memberikan kesehatan. Ustadz izin bertanya. Ana ingin menjual rumah KPR Ana Ustadz. Dengan niatan ingin lepas dari riba dan mudah-mudahan dengan jumlahnya bisa menutupi riba Ana yang lain. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan Ana Ustadz. Untuk membeli rumah secara cash, kebanyakan saudara muslim kita tidak sanggup Ustadz. Mereka minta over kredit atau balik DP. Itu diperbolehkan apa tidak Ustadz? Syukran Ustadz. Caranya ya Bapak. Bapak tinggal berapa sisa kebutuhan modal uang tunai untuk menyelesaikan riba berapa? Anggap umpamanya tinggal lagi 100 juta. Harga rumah itu sekarang umpamanya 400 juta umpama ya. Maka Anda katakan bayar DP 100 juta ke saya. Ya, saya jual rumah ini ke Anda, yang 100 juta tadi saya selesaikan urusan riba saya KPR tadi. Bapak selesaikan, dapat surat-suratnya, Bapak pegang dulu, dan sisanya dia bisa bayar dengan cara cicil. Oh gitu Ustaz. Nah, sehingga Anda terbantu selesai dari riba dan dia pun tidak memberatkan membeli dengan tunai. Wabillahi taufiq. Afwan Ustaz, izin. Ustaz, sebenarnya dengan jumlah yang dia bayarkan belum bisa menutupi riba hamba yang satu lagi Ustaz. Tapi apakah boleh dengan niatan menutup riba rumah ini saja dulu Ustaz? Atau bagaimana Ustaz? Coba nego lagi, bisa ditambah lagi nggak pembayaran awalnya, DP-nya? Ya, gitu. yang namanya berbuat riba, kalau belum sabar dulu aja sampai minimal tertutupi. Tapi khawatir tidak tertutupi 2, tertutupi 1 tentu lebih baik. Ustaz, syukran Ustaz, jazakallah. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk Pak Iksan di Solo yang bertanya mengenai hutang KPR ataupun rumah yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi kepahaman dari nasihat dan juga solusi yang sudah disampaikan oleh guru kita. Dan sepertinya itu adalah penelpon terakhir atau pertanyaan terakhir yang bisa kita terima untuk hari ini. Seperti biasa sebelum kita tutup acara kita ataupun program kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Faliyatafadhal masykur Ustaz. Khawani wa khawati fillah, tidak semua orang bisa menjalani hidup tanpa jatuh dalam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Di antara dosa besar adalah berbuat riba. Maka bila terlanjur jatuh dalam berbuat dosa, cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan ketika itu Anda jadi orang yang paling berbahagia. Semoga kita yang terlanjur dalam jatuh dalam dosa riba diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi membutuhkan keseriusan, kesungguhan, dan keberanian dan taufik dari Allah yang pertama dan terakhir untuk bisa meninggalkannya, karena berat memang untuk menyelesaikannya. Tapi kalau Allah mudahkan, tidak ada yang sulit. Wallahu li taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihat-nasihatnya di kesempatan hari ini
yang sudah berkonsultasi langsung di 081175500606 juga. Jazakumullah khairan untuk partisipasi antum, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa menjadi ilmu dan kepahaman untuk kita bersama, khususnya terkait bab muamalah sehari-hari, apalagi dalam muamalah kontemporer untuk kesempatan hari ini. Semoga Allah mudahkan juga di kesempatan berikutnya atau di pekan depan kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer, tentunya di nomor yang sama di 081175500606. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?